pikir kan padahal cuma sakit ringan gitu ya, Mm-mm. tapi kok minta sama yang bawahnya dilapnya gitu. Mm-mm. Ya karena aku kerja di situ, karena aku tanggung jawab juga kan. Ya udah deh, ya udah Pak kata itu. Tapi cuman sepaha aja ya sampai ke Mm-mm. bawah, aku bilang Mm-mm. gitu. Mm-mm. Terus kayak gitu dia iyahin aja dulu gitu kali ya. Mm-mm. Iya dia jawabnya gitu. Udah gitu aku buka tuh ini pasien kan, Mm-mm. sambil aku lap sedikit. Mm-mm. Terus udah gitu si bapaknya itu tuh kayak megang tangan aku gitu, Mm-mm. megang tangan aku tahu kayaknya dia tuh di, kan kelihatan tuh kayak gitu ya, Mm-mm. kayak kayak bangun bangun gitu Kak. Mm-mm. Tapi aku pura-pura nggak tahu kan, karena Mm-mm. ngelap Mm-mm. kakinya Mm-mm. pahanya kan. Nah udah gitu si bapaknya itu tuh megang tangan aku Mm-mm. sambil suruh pegang kayak Mm-mm. apa sih namanya ya itu. Mm-mm. Mm-mm. Kayak pegang itunya Kak. Mm-mm. Terus udah gitu ya emang aku ngerasa emang ini apa kayak tegang gitu kan Mm-mm. itunya Mm-mm. itu si punyanya bapak itu kan. Mm-mm. Nah Pak maaf saya lagi ngelap yang bawah, aku bilang gitu kan. Mm-mm. Ini juga mau dilapin dong Mbak, mau gitu kan. Oh, Gitu ya. request ya. Iya dia request, Mm-mm. maaf Pak nggak bisa karena di OSP-nya juga cuman sampai segini, itu urusan pasien, keluarga pasien kan. Mm-mm. Udah gitu nggak apa-apa Mbak, nanti aku lebihin uang tip katanya gitu kan. Mm-mm. Nah di situ aku pikir, aku bilang nggak dulu sih, Mm-mm. karena emang nggak takut ketahuan yang lain juga, takut ada Mm-mm. keluarganya gitu ya. Terus udah gitu aku nggak bisa Pak, maaf, aku bilang gitu. Terus udah, daripada saya lapor kamu ke bagian itu ya yang umum gitu kan, kamu Mm-mm. misalnya berbuat kesalahan sama saya atau apa, atau saya fitnah kamu, mau kan gitu kan. Mm-mm. Nah udah gitu aku lihat hordeng dulu tuh, ada Mm-mm. orang apa enggak, takut ada pasien kan, keluarga pasien. Mm-mm. Nah aku kunci dulu tuh pintunya, karena Mm-mm. aku juga takut kan. Mm-mm. Ya udah aku kunci biar bebas juga kan, aku Mm-mm. juga. Nah udah gitu aku balik lagi kan ke kamarnya itu. Ya udah di situ aku apa ya, apa sih, pegang pegang Oh, dulu, pegang pertama dulu. suruh pegang Ah. dulu. Terus udah gitu dia kayak kayak enakan gitu, Mm-mm. kayak minta di. Mm-mm. Ya udah deh. Ngomongnya gimana? Ya, gitu kan. Mm-mm. Ya, aku bilang ya udah aku koskan. Kamu nurut aja, maksudnya kamu juga mau? Sebenarnya sih Apa? awalnya emang nggak mau ya. Terus? Awalnya emang nggak mau, tapi karena emang kebetulan juga lagi sepi juga ya, maksudnya. Terus Mm-mm. udah gitu dia juga nambahin uang tip lumayan gitu ya. Oh, karena janji uang tip tadi. Gitu Terus? kan, udah gitu Mm-mm. dia minta itu kan, ya udah deh Mm-mm. aku coba buka aja ya. Aku simpen lapnya sebelah sini. Kamu padahal belum tahu uang tipnya berapa ya? Belum tahu. Nggak nanya ya? Enggak. Bingung kalau nanya. Jadi kamu gambling lah ya istilahnya. Ya udah coba dulu lah. Oke, terus. Aku kan. Mm-mm. Nah gitu masih belum keluar kan. Mm-mm. Kayak lama ya. Biasa kalau pagi-pagi kali ya, kalau cowok kayak gitu kali. Punya dia kecil gede? Sedang sih, cocoknya juga emang agak enak gitu. Agak enak. Nggak kecil, kalau kecil kan gini kan. Oh ini agak nggak gede pegangannya juga, nggak gede juga sedang. kan. Sedang lah ya. Terus kamu? Awalnya sih biasa aja gitu awal, tapi pas dia suruh katanya suruh boleh lebih enggak kan gitu kan. Ya, maksudnya kan nggak bisa kita ngelakuin di sini kan, aku maksud aku gitu. Iya, gimana sih Bapak? Gimana sih? Bapak kalau mau sembuh dulu Pak, kita ngaman Iya, Pak gitu ya. Padahal bapak itu sebenarnya kalau dilihat dari tensi atau apa sebenarnya udah sembuh sih kayaknya. Oh, kayaknya normal Iya, ya. normal. Soalnya setiap pagi dia udah bisa itu kan. Udah gitu aku disuruh apa tuh yang lebih tuh, ternyata disuruh gitu. Oke, ngomongnya gimana? Mbak boleh lebih enggak gitu kan. Aku bilang maksudnya gimana Mbak, Pak gitu ya. Terus dia bilang aku minta di dulu, bilang ya udah, aku karena aku nggak tahu tipsnya berapa juga ya. Ya udah deh, aku karena aku di situ udah mulai, aku juga udah mulai jadi aku coba kan. Karena ngelihat bodinya bapak itu juga emang masih segar gitu ya. Bagus bodinya. Ya udah aku aja gitu, udah aku itu aja gitu ya. Tapi aku sambil tiduran gitu. Si bapaknya nggak sampai kamu nggak? Iya, belum megang apa aku kan waktu itu apa sih, kayak dibuka gitu seragam aku kan. Nah aku bilang yang terlalu terbuka, aku kan bilang gitu, takutnya ada yang datang juga kan, aku nggak enak, aku juga nggak bisa
lama juga di sini Pak. Nah, lebih baik aku ini dulu aja ya Pak, gitu kan aku bilang gitu kan. Ya udah, ya udah dia tadinya mau ingin aku kan, akhirnya ya udah yang penting saya bisa enak kayak gitu. Ya udah aku tuh kayak gitu kan sampai berapa menit ya waktu itu, sampai kurang lebih 3 atau 4 menit ya. Aku ini sudah gitu keluarlah Si bapak itu. itunya. Oh, di mana? Di mana? Di situ di bed. Oh. Oke. Terus. Pas dikeluarkan, pas keluar di bed, dia tuh kan karena nggak mau kotor bednya itu ya, aku inilah ada di mulut aku. Keluar itu, langsung aku kamar mandi lah karena aku buang itu kan. Nah udah gitu bapaknya mungkin udah beres-beres serat baju kan, baju pasien. Terus aku buka hordengnya, nah terus udah gitu bapak itu langsung ngasih uang tips sih. Berapa duit? Kurang lebih 800 ya. 800.000 waktu itu. Oke. Terus kamu puas dengan hasil 800.000 dan kerja kamu yang seperti tadi? Lebih dari puas kayaknya. Serius? Jadi kamu merasa beruntung gitu? Iya, soalnya gede banget kan. Pokoknya cuman gitu doang gitu cuman ya. gitu doang, Belum masukin 800.000. kan, belum masukin. Yang mau guys 800.000. Ya Allah, disclaimer ya, nggak semua asisten perawat kayak gitu dan juga nggak semua pasien kayak gitu. Ini kan oknum yang ada di dalam cerita ini. Jadi kita nggak ada niat untuk merendahkan suatu profesi apapun. Sekali lagi yang terjadi di sini hanyalah dia sendiri gitu loh. Bukan kita pukul rata bahwa semua asisten perawat seperti itu, tidak gitu. Nah, after kejadian itu, udah dong kamu langsung beberes dong. Iya, takut nanti pasti. ada yang masuk dong. Pasti. Kuncinya dibuka lagi. Aku buka kunci tuh. Nah, alhamdulillahnya untungnya gitu ya. Keluarga pasien belum datang juga tuh. Jadi aku udah siap-siapin beresin kayak baskom, lapnya itu ya udah keluar tuh. Nah, dari situ ya biasa lagi gitu ya. Kalau misalnya ngelap pasien bapak itu kalau ada keluarga pasiennya aku pura-pura ini aja kayak jauh gitu, menjauh biasa gitu, tidak terjadi apa-apa lah gitu ya. Gitu. Tapi karena bapak itu belum pulang gitu ya, sampai waktu itu dirawat tuh antara 3 sampai 4 hari kali ya. Karena dokter belum izinin pulang. Nah, hari terakhir itu pas dianya udah ditahu besok mau pulang gitu. Nah, iya, infusnya udah di infus ya. Terus keluarga pasien di situ cuma 2 orang, dua-duanya juga ke bagian admin, tanda tangan gitu. Nah, di situ terjadi lagi. Ngapain lagi tuh yang ronde kedua nih? Ronde kedua karena dia udah infus, jadi udah bebas ya. Oh iya. Jadi udah nggak pakai baju pasien. Yang kan ngajakin dia, siapa? pasti dianya. Nah, jadi pas aku dipanggil kan saat itu aku emang masih pagi. Berarti itu ruangan VIP ya, karena sendiri ya, nggak ada pasien lain. VIP. Terus saat itu kan aku udah masuk sip sore itu waktu aku datang itu jam 4-an. Dia kan udah boleh pulang sama dokter, cuman masih nunggu administrasi. Keluarga pasien masih di admin, bagian admin. Nah, aku masuk tuh, aku mau mau kayak memberesin kayak obatnya gitu lah, ngasihin, Pak ini nanti obatnya gini-gini kan, aku pasti bilang gitu ke pasien. Nah udah gitu si bapaknya tuh kayak megang tangan aku gitu, Mbak, bilang gini ya, Mbak boleh sekali lagi enggak? Soalnya saya mau pulang gitu kan, aku pengen nyoba lagi, nyoba bilangnya, maksudnya Pak gitu ya. Kayak kemarin lagi, aku bilang gitu kan. Udah biasa gitu ya. Kayak kemarin lagi, oke. Gitu. Enggak, dia bilang enggak. Jadi? Aku pengen yang lebih. Nah, tipnya lebih Kak? Aku nggak pernah nanya tip, aku malu takut. Ya? Enggak malu enggak, cuman takut takut nanti tuh, ini nih mau minta uang. Gimana, iya enggak? Iya, makanya kan aku takut melanggar SOP kan. Kayak gitu. Terus ngapain Pak? Aku nanya gitu. Dia langsung, karena dia udah bebas ya, diajak aku tuh ke kamar mandi kan, kalau VIP kamar mandinya sebelah kan. Iya. Nah di situ, ya udah aku ditarik tuh kamar mandi dia tutup kan. Aku bilang, nanti kalau ada keluarga pasien gimana? Aku kan gitu kan. Sudah gitu dia bilang, nggak apa-apa, lama kok di bagian admin gitu kan. Udah gitu. Kunci kamar mandinya. Iya, kunci kamar mandi. Nah dia buka kayak semua baju pakaian aku, seragam aku gitu ya, sama termasuk dianya juga gitu ya. Berarti dua-duanya udah bukaan semua tuh. Cuman kalau aku sih kan pakai sepatu ya, jadi cuman sampai bawah aja. Banyak gitu.
cuman ini aja yang terbuka ya, dia semuanya karena bebas kali ya. Terus? Udah gitu, nah dia kayak nikin tubuh aku gitu, kayak apa semuanya, terus pegang ini aku kan, kepunyaan aku Itu kan, posisinya dia diri, duduk atau apa? berdiri, terus dia aku kan, terus langsung di belakang tuh kayak ada ganjil ngeganjil gitu. Ternyata dia masukin gitu, masuk gitu. Dari Nah, belakang. nggak dari belakang, tapi bisa loh kalau kita misalnya Iya, masuk ke dalam gitu ya. Jadi kamunya Iya, sama dia diiniin, ya aku digituin. aja refleks sih. Terus dimasukin. Ya akhirnya dimasukin lah ya, karena aku juga udah karena udah di juga kan. Terus aku bilang ke bapaknya, Pak, kalau bisa waktunya cepet ya, soalnya aku juga ngurus pasien yang lain, aku bilang gitu kan. Iya Mbak, tunggu ya Mbak. Terus dia terus gitu ya. Berisik gitu. dong. Iya, enggak sih. Mungkin gimana sih, laki-laki nggak terlalu berisik ya. Kamunya juga diam. Aku sih kayak menikmati aja gitu. karena takut kedengaran orang juga kan, ntar ada pasien masuk atau dokter. Ya di situ udah, terus dia ingin aku kan, terus kayak gitu ya. Jadi, akhirnya dia gitu keluar gitu ya. Keluarnya kalau ini keluarnya di luar. Dia sendiri tuh udah mau keluar baru keluar kan. Nah udah di situ aku lah pakai seragam lagi kan. Seragam lagi dia. Berapa menit itu di dalam itunya apa melakukannya? Kayaknya kurang lebih 10 menitannya lama sih, agak lama soalnya cepet lah 10 menit mah. 10 menit 15 pokoknya kurang lebih segitu ya. Baju kan dia bukain semua aku kan. Nah di situ ya udah kamu gitu. Keluar kan, dia udah keluar, kamunya menikmati nggak? Keluar nggak? Aku menikmati, tapi karena durasinya juga pendek ya, jadi belum sempat keluar. Berarti kamu kentang dong. Iya. Maksudnya kamu tanggung dong ya? Itu tanggung. Kalau dia mah udah puas ya? Iya enak ya. Habis itu kamu tapi nggak request, Pak saya belum keluar nih gitu? Enggak? Mau lagi dong gitu. Kamu nggak request gitu? Enggak, aku kan karena emang ya udah malu juga ya. Pak mau lagi dong, nanti untuknya dikurangin gimana? Kamu jaim banget ya. Ya udah deh, aku walaupun masih tanggung ya udah aku pakai seragam gitu ya. Terus udah gitu bahannya juga udah beres, buka kunci kan. Nah di situ ketok-ketok tuh, ada ketok-ketok. Untung selesai. Untungnya udah beres, walaupun aku belum beres ya. Udah gitu dibukalah sama aku bilang maaf, ternyata keluarga pasien kan. Aku bilang maaf ya Pak Bu, soalnya tadi lagi beres-beresin ini dulu, aku bilang gitulah intinya ya. Nah udah gitu si bapaknya langsung kayak ngambil dompet gitu, terus Mbak ini buat uang tip, saya mau pulang gitu alasannya kan. Sama keluarga pasien juga setujuin. Nah di situ emang ngasih uang apa sih? Dikasih berapa? Situ kurang lebih 1.300.000 deh. 1.300.000. Nambah dikit lah ya. Gope. Ya karena keluarga pasien juga ngasih lagi. Ngasih lagi. Karena dia tahu aku suka ngelap kan, suka ngasih obat, makan gitu. Terus nambah lah, dikasih 250.000 sih dari keluarga pasien. Oke. Terus dia nggak ninggalin nomor HP atau? Enggak sih. Enggak. Jadi lost contact gitu aja. Sebenarnya kalau aku mau lagi gitu ya. Kalau aku mau lagi, ada sih di status pasien kan ada tuh datanya nomor ya. Aku tinggal Pak masih inget enggak nih? Mau lagi enggak gitu. Bener. Tapi kamu enggak ini? Enggak mau? Belum sih. Iya. Ya, jadi pulang deh. Kamu sedih enggak? Hati sih emang sedih ya. Karena pertama emang lumayan ya uang tipnya juga ya. Cuman itu doang pasien yang. Iya bener. Cuman kan kalau kayak gitu kamu nggak mungkin juga ngusahain ke setiap pasien yang lain kan? Maksudnya untuk dapat uang tip kan kamu udah ngerasa nih, gila ya uang tip begitu doang, 800, 1.300.000, bahkan ditambahin lagi 250.000. Kamu berpikir gak, berarti ke pasien yang lain juga bisa nih. Tapi kan apakah nunggu pasiennya itu nawarin diri atau kamu yang menawarkan? Atau seperti apa? Sedangkan pekerjaan sebagai asisten perawat itu kan pekerjaan yang sangat mulia. Nggak mungkin kita yang menawarkan, istilahnya ibaratnya menjual seperti itu dengan profesi yang mulia itu kan. Gimana tuh? Ya kalau
Aku emang gitu kan, nggak mungkin aku nawarin diri kan, karena emang kerjanya di rumah sakit kan. Jadi aku juga tahu tempat kan. Tapi kalau misalnya nih ada yang nakal lagi kan, bolehlah. Jadi kamu nungguin dong posisinya. Iya, nunggu sambil. Istilahnya nungguin sambil ngasih-ngasih kode gitu. Itu Gimana? Ada pasien berikutnya? belum ada sih, belum berani intinya ya. Belum berani. Tapi kalau ada yang ngajak mau. Oke, terus ada cerita apa lagi? Nah, di saat itu kan aku bener-bener lagi butuh uang kan. Saat itu kan otomatis pasien yang kayak kemarin juga nggak ada lagi kan. Aku bingung tuh. Karena memang bukan tempatnya, itu tempat orang sakit. Iya makanya. Kamu salah tempat kalau kamu tujuannya mau kayak gitu. Nah, udah gitu. Aku sempat berpikir mau kerja di kayak resto gitu ya. Tapi kalau dilihat resto juga gajinya malah kecil. Nggak mungkin. Nggak Terus? mungkin. Terus aku ada nih temen kan kebanyakan Kok bisa teman kamu? soalnya kan temen SD SMP kan banyak ketemu lagi kalau reunian kan, suka cerita-cerita gitu kan. Tapi sementara aku kan kerja di rumah sakit kan, jadi nggak dulu deh. Tapi pas denger temen ya mewah-mewah gitu, aku coba minta kontak mami. Kontak mami. Maminya. Memang kamu pernah ditawarin kerja? Sebenarnya enggak, cuman aku inisiatif sendiri. Oh. Karena pengen tahu gitu, duit kayaknya banyak gitu ya. Daripada aku dapetin pasien yang tadi kan cuma segitu kali ya, ngeliat ya udah deh coba terjun situ deh. Tapi aku nggak mau pekerjaan aku ini keluar juga, sayang kan, nggak mau juga. Jadi aku hanya pengen sampingan. Nah di situ kan aku coba kontak maminya ya. Nah di situ aku kirim foto tuh. Nah oke, kamu masuk kan. Nah di situ tuh tempat karaoke-nya itu belakang rumah sakit. Mungkin jaraknya tuh mungkin kayak ruko gimana sih? Jaraknya tuh kurang lebih berapa kilometer gitu ya. Aku jalan kan. Nah di situ tuh aku pulang tuh kan karena shift 1 itu jam 4 sore kan. Kalau itu mulai jam 7 malam, tapi standby kayak make up gitu kan jam 6 sore. Aku belok dulu ke ruko, ganti seragam, ganti profesi. Iya, ganti seragam, karena nggak boleh tahu juga kan orang-orang masa sih kerja di sini langsung kan, nggak mungkin. Nah aku ganti tuh identitas aku, masuk tuh buka warung. Terus? Nah di situ aku gimana pengalaman pertamanya? Nama aku emang sih aku pas ngeliat, karena aku belum pernah karaokean kan, itu aku masuk, emang sih adem, enak ya, gelap juga kan. Ya udah aku coba masuk, terus aku nunggu tuh ketemu mami tuh ya. Terus deh aku ngobrol-ngobrol dulu lah sama mami ya, terus dikenalin sama lain, sama teman aku adalah salah satu kenal. Nah di situ aku duduk dulu tunggu tamu kan. Nah disuruh kontes tuh sama berjajar banyak orang kan, banyak LC. Kayak gimana sih kontes itu maksudnya? Kontes itu misalnya kalau ada tamu datang tuh, kita kan awam nih, nggak pernah ke tempat begituan nih bener. Kayak misalnya jadi berjejer di depan tamu. Di room biasanya kalau misalnya tamu itu misalnya mintanya berapa misalnya ya. Kalau misalnya roomnya masih memadai buat berjajar itu ya udah di room aja berjajar gitu kan. Terus udah gitu si tamu itu milih, si maminya bilang kan misalnya selamat malam gitu ya, ya boleh. Terus si maminya tuh silakan milih satu-satu kan berjajar gitu kan. Nah disitulah tamu itu milih yang ini, ambil kan, suruh duduk di sebelahnya gitu. Nah udah tamu-tamu teman yang lain. Nah di situ pertama kali aku masuk karaoke, aku langsung dipilih kan. Aku kan bingung aku mau ngapain gitu ya. Ya aku ikutin lah teman-teman aku kan, ngapain aja kan. Misalnya udah gitu, udah mulai ya musik kan kayak gitu, milih lagu kayak gitu, terus kayak sedia minum gitu. Nah aku ditanya sama tamu, kamu mau minum apa gitu, kamu rokoknya mau apa gitu kan, pesan aja ya. Aku bingung rokok apa ya. Kamu nggak ngerokok? Aku nggak, cuman aku samain aja nih sama teman-teman, ya udah aku tulis ya. Ala-ala ya kamu ngerokok gitu. Lumayan kan.
nggak apa-apa pura-pura rokok atau apa gitu ya. Aku pesen tuh rokok sama kayak minuman masih tamu yang mesen sih. Tapi tapi yang penting tuh aku selalu pesen Coca-Cola. Kenapa? Karena kalau pas minum itu kan kalau yang nggak biasa itu nggak enak ya. Banyakin aja kok itunya ya Coca-Cola. Kalau nggak pura-pura aja minum 3 gelasin Coca-Cola ya nggak. Iya. Jadi ala-ala padahal mah minuman dikit atau nggak sama sekali. Nggak, kadang udah gitu ya. Udah gitu udah nyanyi kayak gitu ya. Terus kayak gitu teman-teman tuh pada berat gitu ya. Aku pura-pura minum aja pura-pura padahal enggak. Padahal kalau acting lah ya. Padahal kalau misalnya minum nih, aku pura-pura kebelet aku Anandi gitu, gitu atau apa. Langsung aku buang tuh minumannya. Nah, di situ udah aku balik lagi pura-pura minum Coca-Cola padahal Coca-Cola ya bukan minumannya. Udah gitu, udah teman-teman pada di apa gitu ya. Nah, aku kamu juga dong berarti. Dia ya iya sih dia udah mau mulai gini kan. Karena aku rada sadar gitu ya, agak sadar. Aku agak sadar, terus dia bilang gini, toilet yuk, gitu kan, toilet bilangnya. Karena SOP-nya waktu di tempat kerja aku karaoke itu kan nggak boleh kalau kayak gitu toilet. Gitu? Karena ngurangin harga sih. Iya, harusnya harga bayar jam. Bayar lagi ya. Itu kan karena nggak jadi boleh. Nggak boleh harusnya. Nggak boleh. Tapi karena kita bareng-bareng ya, saling tahu lah ya. Ya udahlah di situ ya udah nggak apa-apa deh lumayan. Oh jadi dibayar lagi tuh? Apanya? Dibayar lagi? Iya, uang tip tapi nggak masuk ke. Oh nggak masuk ke jam. mami, nggak masuk ke jam. Jadi uang tip ya. Tapi mendingan gitu dong lari ke kamu semua daripada ke mami. Tapi kalau ke mami gede. Oh karena ada tarifnya ya. Ada tarif. Kalau sama kan seikhlasnya lah gitu kali ya. Dikasih berapa aja mau gitu ya. Tapi nggak murah juga. Jadi berapa? Kurang lebih kalau toilet gitu ya kebanyakannya ya yang lokal ya. Kalau yang lokal itu kurang lebih 600 ya. 600. Tapi ada yang suka 300 tuh murah amat aku bilang gitu kan. Kadang kalau teman-teman aku sih mau aja gitu ya. Di situ kan. Ya udah deh pas saat itu kan teman-teman juga lagi pada mabuk kan ya, pada minum mabuk gitu, pada nggak tahu kan kalau aku nyelinap lah ke toilet. Di situ sama tamu tarik tuh. Karena tamunya itu berat juga. Nah dia langsung pengen masukin itu kan ke aku kan. Ya udah di situ aku tuh kayak dia dengan bau minumannya itu ya udah deh aku tahan deh ya walaupun aku nggak minum gitu ya. Terus lagi gitu dia ini aku kan terus sampai ke bawah langsung dia masukin kan langsung karena emang lagi malam. Jadi dia masukin aku sambil berdiri gitu sambil nungguin gitu kayak tadi yang di rumah sakit. Di toilet. Di toilet. Karena sembunyi-sembunyi ya dari Elsa. Nah di situ kita melakukan itu hubungan itu kan. Mas tapi karena kali ya itunya di dalam Kak. Iya aku takut kan saat itu kan karena emang belum pernah di dalam kan. Pelanggannya orangnya kayak gimana? Kayak jadi kayak masih bapak-bapak juga tapi ini rada fresh gitu, rada putih bersih, emang ganteng sih. Karena katanya pengusaha gitu ya. Cina. Cina belum, bukan. Lokal. Indonesia lokal. Cuman kayak emang kaya kali ya. Terus ya udah deh karena ganteng juga mau lagi gitu ya. Tapi cuman dianya lagi mabuk aja. Nah di situ kan dia perjanjian mau ngasih 500.000 tuh udah beres tuh. Karena dia tuh ya. Dia ngasih lebih gitu sama aku. Iya, ngasih berapa tuh? Pas aku hitung tuh ada 1.700.000. Wah, rezeki nongkrong. Iya, si bapaknya nggak tahu dong kalau di kamu. Jadi kayak dia main ambil aja gitu kasih. Ambil kan gini, nih ambil dompet nih, ambil 500 ya gini kan. Terus aku ada mati aku kan mau bilang kebanyakan enggak gitu ya. Aku ya udah deh. Dia juga mabuk kan, ya udah, makasih ya, om gitu ya. Jadi dapat 1.700.000. Iya, pas aku hitung, aku nggak langsung dihitung tuh, langsung aku bawa gini kan, karena takut ketahuan juga kan. Nah di situ udah aku kasih gini, aku langsung ngeliat di kamar mandi, buka, aku lihat teman-teman lagi pada, takutnya kan kalau ketahuan aku kena SOP mami kan. Aku keluar langsung, biarin itu di kamar mandi ya, enak-enak kali ya aku. Terus udah gitu. Ya udah sambil lemes juga dianya di kamar mandi, ya udahlah biarin. Udah aku duduk lagi pura-pura aja minum. Terus kayak gitu ada pelanggan lain yang ngedeketin kamu, maksudnya di satu room itu kan biasa suka dipakai rame-rame gitu ya, maksudnya
Kalau waktu itu belum, Cuma itu doang. baru itu doang tuh. Nah, terus lanjut tuh karena ngerasa karena ngerasa aku tuh dapat uang lebih gede lagi ya. Tadinya aku kapok karena banyak minuman kan. Tapi ternyata pas ngeliat uang, ya udah deh lanjut gitu ya. Kalau paginya kerja aku. Besok padahal kamu udah harus ini lagi ya, masuk lagi ya. Berarti kamu nggak tidur dong? Enggak, aku kan beres kalau kita tuh pulang jam 12. Cuma belum ada tamu yang belum selesai, waktu itu pulang jam 2 tuh. Nah, aku jam 2 nyampe rumah jam 3, tidur tuh sampai jam 5. Nah, jam 5 baru siap-siap berangkat Wih, lagi. gila, wanita pekerja keras. Terus kamu kayak pas kerja jadi perawat, kamu nggak ngantuk, nggak lemes? Kayak gitu terobati karena ada uang kali ya. Jadi biasa aja. Jadi seger kamu ya? Tapi emang kalau kerasa badan sih emang lemes ya. Tapi ya udah, namanya kerja ya. Sorenya happy juga. Oh gitu. Terus selama menjadi perawat, kamu kayak suka ke bawah nggak? Gaya-gaya gitu? Enggak. Pak mau lagu apa gitu? Lah, salah tempat gitu? Enggak gitu. Enggak, untungnya bisa. Kadang-kadang kan suka ke distract gitu ya. Namanya kan siang jadi perawat, malam jadi kayak takutnya kayak apa sih, kayak ketuker kecampur gitu. Atau orang-orang gini melihat perubahan kamu nggak? Mungkin kamu jadi lebih genit gitu. Mungkin karena jadi Atau gaya kamunya- hidup, kayak gaya hidup. Oh, jadi yang berubah adalah misalnya sepatu gaya kamu, tas kamu jadi gitu. berubah. Handphone. No, handphone kamu ganti. Iya Jadi lah. iPhone dong. Dulu kan waktu 2014 belum ada iPhone ya. Oh, jadi Maksudnya ada tapi yang biasa itu. jadi kamu pas abis dapat duit dari kamu rubah jadi handphone apa itu? Ya otomatis handphone paling utama lah ganti ya. Ganti dong. Terus kayak jadi ya apa apa-apa tuh? yang branded lah semua. Wih, gila. Teman-teman kamu pada ini dong, pada aneh dong. Iya, pada ini. Lu kerja di mana gitu ya? Ingat teman-teman kerja kamu Oh, di yang rumah sakit. di rumah sakit. Iya, pada nanya gitu. Maksudnya lu punya sampingan apa gitu kan? Kan nggak tahu ya, karena tinggal belok ke belakang kan, ke belakang. Nggak curiga dia? Hah? Nggak curiga? Ada sih 1-2 yang curiga tuh ya. Tapi lambat laun agak mau ketahuan sih, ketahuan. Ketahuan lambat laun. Oh, ketahuan akhirnya. Karena ada customer kayak karaoke gitu, Heeh. dia kayak nyebarin, aku bilangnya di booking di hotel sama dia gitu. Oh. Koko itu koko Cina. Oh. Terus. Nah, awalnya kan gini nih, aku pindah karaoke itu kan, karena aku pengen nyari yang lebih lagi nih. Kamu pindah perusahaan karaoke-nya? Karaoke-nya aja. Pindah? Tapi masih di rumah sakit ya. Oke. Nah, aku pindah karaoke karena ganti mamih tuh, aku nyari tuh yang bukan lokal. Jadi yang orang luar, masih Asia sih. Emang bisa ada? Ada kayak Korea, Jepang, Thailand. Kliennya? Tamunya. Khusus gitu, emang ada? Ada yang lagu-lagunya juga kan beda. Enggak semua Indonesia. Lagu-lagu karaoke-nya yang Korea, Chinese gitu. Iya, Taiwan kayak gitu kan. Oh gitu. Aku pindah tuh nyobain karena aku orangnya penasaran ya. Mm-mm. Gimana sih caranya biar dapat uang gede gitu ya? Pengen yang lebih gede lagi. Penasaran tuh. Ya udah deh aku masuk tuh, kontak dulu mami sih awal-awal. Dikenalin ini. Nah, ya udah nyoba masuk tuh, aku masuklah ke dunia karaoke itu. Udah gitu, di situ aku dapet tamu orang kayak Korea, Jepang, Cina. Nah, ini yang mau aku ceritain ini yang Cina koko ini ya. Nah, itu karena teman aku, temannya dia, langganannya kali ya. Nah, aku dikenalin ke sama temannya dia, masih satu grup kali ya. Nah, di situ oke, dia nggak mau kontes, maunya milih aku kan. Nah, di situ kita sering check in lah, karena emang teman ke temen kan, sama sering check in ke hotel. Dia tapi agak ini, orangnya agak tua sih. Udah Duitnya banyak. duitnya banyak, karena punya perusahaan juga kan. Terus bagus, enak dong. Itu kan itu tujuan kamu kan? Iya, tapi tua. Tapi aku pengen yang fresh. Ya udah nggak apa-apa lah, aku jalanin aja ya. Aku cobain deh yang tua itu ya. Setua apa emang? Kalau umur sih kurang lebih 60, 55. Tapi kalau Cina tua tuh nggak terlalu tua kayak orang kita ya. Jadi masih kelihatan bagus juga kan? Ya itunya yang bagus kali ya. Berdiri mulu gitu ya. Terus udah gitu, udah kayak misalnya kalau setiap dia langganan hotel, aku gitu ya, langganan karaoke. Terus setiap
dia pengen ini kita bareng booking hotel kan. Aku Mm-mm. masuk hotel tuh sama dia kan. Mm-mm. Tapi beda kamar aku sama teman aku. Mm-mm. Satu kamar deh, tapi Mm-mm. beda bed Mm-mm. di sebelah sana kan. Mm-mm. Nah di situ mainlah aku sama teman aku di sebelah sana beda bed. Mm-mm. Nah aku sama si Koko ini Maksudnya beda bed, maksudnya satu ruangan. satu ruangan, tapi Nggak ada sekat. ada sekat setengah doang. Oh gitu. Tapi hotelnya mewah. Terus. Terus udah gitu, udah ya aku main lah dia gitu ya. Lampu digelapin jadi aku nggak bisa ngeliat dia juga kan. Tapi sedikit lah kelihatan dia. Jadi main bareng gitu ya? Iya, cuman agak jauh lah jaraknya itu di sebelah sini, aku Terus? sebelah sini. Nah di situ aku main sama dia kan. Tapi aku kamar mandi mainnya tuh di toilet dulu kan karena emang aku juga pulang kerja harus apa sih mandi kan, mandi terus dia nyamperin tuh ke aku kamar mandi kan. Nyosor. Di situ nyosor, iya di situ aku lagi mandi belum apa, ya dianya langsung buka baju situ kan, tapi nggak langsung main sih langsung, mungkin dianya suruh Pemanasan dulu. suruh kayak punyanya dia kan. Terus? Iya, iya kayak disuruh dulu, terus pelan-pelan ya sampai aku terus ya. Tapi karena emang kuat kali ya, Koko ini kuat, lama banget, emang bener Nggak keluar-keluar dia? nggak keluar-keluar, sampai aku juga pegel udah gaya sana, gaya sini gitu ya.